Warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading tema mengenai perihal pasangan kalian yang udah ketahuan selingkuh. Semuanya perihal tentang dia ya. Ini aku ada bakar bukur dulu biar wangi-wangi ya. Ini kalian bisa check out ya. Kalau ada keranjangnya silahkan. Jadi akhir-akhir ini memang aku kegiatannya banyak banget di platform warna hitam sebagai affiliate gitu. Jadi kalian bisa check out ya. Ini wangi kasuri paling enak kesukaannya Nabi dan ini sunnah Rasul. Terus udah gitu kalau kalian ingin terapi private reading self healing ya, mau order garam, konsultasi, beli produk digital silahkan aja. Allahu Akbar. Oke, ini di sini yang aku lihat kebanyakan pihak yang berselingkuh itu ya, ini kebanyakan laki-laki. Sorry tuh aku harus bilang kayak gitu. Aku nggak mengeneralisir, nggak semua laki-laki itu selingkuh, tapi di sini kebanyakan hampir 80-90% itu dia berselingkuh di sini ya. Dia tahu kamu itu baik, cuma memang dianya yang agak kekanak-kanakan, makanya dia itu memang ya, ditambah lagi sikap dia yang memang arogan dan egois ya, keras. Dia tahu kedepannya pasti bakal banyak banget jalan yang sulit berliku. Sebenarnya aku ini udah ngetek 2 kali ya. Kenapa? Karena ada gambar yang kurang pantas, takutnya di ban ya. Dia tahu kedepannya bakal ada banyak banget cobaan dan hubungan jadi toksik gitu. Tapi dia berusaha untuk menahan amarahnya, dia berusaha sabar karena dia tahu dia marah. Tapi kebanyakan dari kalian laki-laki yang sudah tahu ada buktinya, tetap aja dia menyangkal. Ya, dia yakin kamu akan tetap nerima dia, tapi kayaknya kamunya ragu dan kamu berubah menjadi sosok seseorang yang kayaknya agak-agak judes, yang kayaknya nggak dia temuin lagi di sebelum waktu dia belum selingkuh ya. Dia menyesali itu dan memang jalannya ke depan tuh akan berat banget gitu. Dia tahu itu gitu. Dan banyak dari kalian nih sebagai faktor pembawa keberuntungan ya, jatuhnya serba salah antara dia mau berpisah tapi dia tahu jalannya ke depan berat dan gak tahu sampai kapan akan terobati, bahkan bisa cukup lama ya. Tapi kalau misalkan dia pergi dari kamu, keberuntungan dia hilang gitu ya. Itu jatuhnya, sorry tuh aku harus bilang, dia cuma manfaatin kamu aja ke depan karena dia nggak mau keberuntungan dia tuh hilang, yaitu kamu ya gitu. Itu yang aku rasain. Kita cek di kartu lain. Sebagian besar banyak orang yang berselingkuh itu, terutama laki-laki, memang dia itu ada yang terkena black magic dari perempuannya ya, perempuan pelakornya. Oke. Perihal semua hal mengenai pasangan yang sudah berselingkuh. Oke, nih. Iya. Memang ada kecenderungan dia tuh sebenarnya ada rasa edik ya. Kebanyakan dari yang aku lihat di sini laki-lakinya itu ada kecenderungan main perempuan, sorry to say, ketergantungan terhadap zat-zat adiktif, minuman, terus ya uang, perempuan, sorry to say aku harus bilang. Tapi dia tahu bahwasanya memang kamulah perempuan yang paling tulus sama dia gitu loh ya. Jadi bingung ya guys, kalau kita udah diselingkuhin tuh rasanya udah gimana banget gitu loh. Aku sih ngeliatnya nih, dia akan berusaha sih untuk memperbaiki, walaupun dia tahu nggak akan bisa seperti semula lagi. Yang biasanya dikasih kepercayaan bakalan jatuhnya akan dicurigain gitu ya, atau tapi dia dengan penuh kekuatan itu ingin menutup siklus ya. Dia benar-benar udah nggak mau selingkuh lagi. Tapi memang jatuhnya cuma sebatas ya tidak mau kehilangan keberuntungan, karena kebanyakan dari kalian yang diselingkuh itu tipe orang yang beruntung ya gitu. Aku sih ngeliatnya gitu ya, bebannya jadi berat,
Terus ya memang nggak mudah untuk bisa kembali lagi, karena Gucci itu kalau dia udah pecah dia memang bisa disatukan. Ini analogi ya, Gucci itu kebanyakan dari yang konsultasi ke saya dan dia selingkuh itu, Gucci itu memang bisa pecah, tapi kalau disatuin lagi itu dia tuh bakalan timbul retakan-retakan loh ya kan. Jadi sulit gitu ya, dan nggak tahu sampai kapan gitu. Ini kalau nggak benar-benar balik ke jalan Allah gitu ya, dan apa, benar-benar memperbaiki, benar-benar komitmen, nggak ada perselingkuhan lagi gitu, insya Allah bisa sih. Kalau untuk pihak perempuannya yang diselingkuhin memang harus benar-benar pasrah, ikhlas, nerima. Ini adalah pelajaran hidup sih, mungkin biar ya, selingkuh itu nggak sepenuhnya salah si laki-laki. Kadang si perempuannya itu, kalau yang aku lihat ya, ada penyumbang dari pihak perempuannya. Mungkin si perempuannya ini mungkin terlalu sibuk nyari duit atau kerja, itu juga bisa. Terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga, anak-anak, yang ini nggak ketemu. Kuncinya ada di komunikasi. Satu, dia nggak dapet gitu ya jalan tengahnya, dia berpikir ini kayaknya bini gue nih fokus nyuekin gue gitu loh, dia ngerasa nggak diurus, padahal dia sebenarnya prioritasnya rumah tangga dan anak-anak. Nah, si perempuan kadang berpikirnya itu, laki gue ini udah gede, dia tuh udah dewasa, makhluk yang bukannya dikesampingkan, tapi dia ternyata nggak tahu gitu kalau suaminya itu tipe kekanak-kanakan yang butuh dibimbing oleh istrinya. Jadi kalau yang udah punya anak nih, biasanya seiring perjalanannya waktu di pernikahan itu justru nanti suaminya akan jadi anak bontot loh, anak bontot yang memang butuh bimbingan gitu loh ya, dikarenakan memang didikan orang tuanya gitu, ada inner child yang sehingga orang tuanya itu nggak memberikan pendidikan atau education yang baik gitu untuk anak laki-lakinya gitu loh. Dan si perempuan kaget gitu, oh ternyata selama ini yang gue pikir laki-laki perkasa dengan tampilan yang maco, ternyata dia sisi kekanak-kanakannya ada. Dan itu yang yang buat si perempuan, oh jadi selama ini laki gue tuh justru jauh lebih childish dari gue yang seharusnya dapat perlindungan, ternyata justru gue yang harus mendidik dia juga sebagai taruhlah anak bontot atau bayi ya kan gitu. Bener gak sih? Kebanyakan sih gitu ya. Kamu kalau misalkan mau konsultasi boleh, udah ada beberapa rumah tangga yang aku selamatin ya gitu. Gimana? Ada juga orang yang memang awalnya itu dia nggak sengaja ketemu di tempat kerja klien, atau sengaja di tempat hiburan ya, atau sengaja cinta pertamanya sebelum ketemu sama kamu. Itu juga bisa, kamu bisa mendeteksi suamimu selingkuh atau enggak itu biasanya dia tuh agak lebih clingy, lebih manja ke kamu, nggak biasanya. Terus udah gitu udah mulai pakai password tuh, udah mulai nggak jujur, udah mulai kayaknya dingin gitu, kayak udah mulai masing-masing gitu ya. Handphone juga kadang suka dibawa-bawa gitu ya, nggak jelas ke kamar mandi gitu biasanya. Terus ya yang pulang biasanya tepat waktu, ini nggak tepat waktu gitu. Terus udah gitu alasan keluar kota lah gitu, itu patut dicurigain ya gitu. Tapi nggak semua sih gitu, dan laki-laki juga nggak semuanya selingkuh gitu, cuman kebanyakan memang laki-laki, apalagi zaman sekarang yang pelakor ini senengnya ngelihat cowok-cowok yang dia udah mapan ya, harta, tahta, jabatan, pangkat, pokoknya yang berhubungan dengan atribut dunia. Biasanya pelakor ini wawasannya buat laki-laki, biasanya pelakor ini azan, kita skip dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Jadi memang pelakor ini memang tujuannya untuk menggeser posisi istri sah. Nanti kalau misalkan dia udah dapet apa yang dia mau, dia bisa meningkatkan taraf hidup, misalkan jadi
pendidikan lebih baik segala macam dibuang, ditendang gitu loh. Dan dari pihak keluarga ada juga yang nggak nerima, tapi kalaupun nerima ya mungkin dengan pertimbangan ya anak-anak, atau nggak semudah itu untuk bisa balik lagi utuh. Dan biasanya laki-laki kalau misalkan dia udah sebrengsek-brengseknya gitu ya, dia cari istri tuh pasti pengen yang baik, dan kalau dia selingkuh tuh dia pasti pengennya balik lagi ke istrinya gitu. Itulah ya, makanya kalian tuh kalau misalkan, dan untuk laki-laki ya, kalau perempuan udah bener-bener ngurus kalian terus kalian selingkuhin, itu kalian tau gak sih kayak ngancurin mereka, hatinya tuh kayak berkeping-keping, tau gak? Mereka harus ngumpulin lagi serpihan-serpihan hati, terus ya apa ya, pokoknya agak-agak susah ya gitu loh untuk bisa balik lagi. Terus jadi lebih overthinking, lebih suuzon gitu ya. Itu sih yang aku lihat gitu. Tapi aku mau ngecek nih ke depan, apakah kalian benar-benar bisa utuh kembali ya. Sebenarnya sih kalau yang aku lihat nggak ada yang nggak mungkin sih di dunia ini. Doa ibu, doa istri itu kan terijabah ya gitu. Jadi banyak-banyaklah berdoa. Mungkin ini adalah cara Allah untuk kalian ibu perempuan tuh bisa lebih dekat lagi sama Allah gitu ya ke depannya. Dan aku ngerasain kayaknya laki-laki yang udah berselingkuh itu rasanya udah beda ya sama istrinya. Kayak cuma sekedar formalitas atau nggak mau kehilangan dari harta bendanya gitu loh ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan doa kalian kuat gitu ya, dia benar-benar mendekatkan diri ke Allah, balik lagi insya Allah. Tuh, karena biasanya laki-laki juga berselingkuh banyak sih, banyak faktor ya. Iseng-iseng, awalnya cuman goda-godain gitu, tapi baper nih cewek, terus masih pingin ini, pingin itu, bisa naik tuh biasanya bodoh-bodohin perempuan itu juga bisa, morotin cewek itu juga bisa, walaupun dia pakai apa ya, pakai umpan tuh yang mengeluarkan uang juga gitu. Terus udah gitu ya berat sih bebannya ya. Keseimbangan keuangan pasti akan morat-marit ya, apalagi kalau udah ada yang ngasih uang terus kalian nggak ngasih uang ke istri kalian gitu ya, keuangan tuh pasti akan ditempa lagi, beda lah gitu aja untuk pemanasan kita kali ini. Kalau kalian mau dibacain apa lagi boleh komen di di bawah ya, kamu mau dibacain ini dong, boleh. Jangan lupa check out ya di Keranjang untuk order buhurnya. Oke, terima kasih banyak.